Pagi Pade. Oke Pade. Ya udah. Nanti agendanya secara substansi mungkin setelah kita laporan, tapi secara garis besar agenda Mas Dhani hari ini kita akan membuat laporan pengaduan pada KPAI terkait perlindungan anak di bawah umur atas nama SS ya. Itu aja dulu. Sementara nanti setelah kita berkomunikasi dan melakukan proses pengaduan ke KPAI, mungkin bisa secara lebih detail nanti kita sampaikan kepada kawan-kawan. Yes. Oke. Hah? Pasti dong, anak-anak. Hah? Ya itulah. Iya. Ini jadi langkah untuk melindungi anak juga nih Mas Dhani ya. Langkah untuk menertibkan masyarakat soal pelindungan pada anak. Banyak yang nggak paham soalnya. Ada banyak yang nggak paham bahwa anak itu mempunyai dilindungi oleh negara. Emang ada yang keresahan apa sih Pak? Ya ini kan nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah juga sebagai seorang anggota dewan ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang perlindungan anak. Ya tentunya sebagai ayah dan sebagai warga negara ini ya tidak boleh. Kita harus memberikan keterangan kepada masyarakat, ya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa anak itu di bawah umur dilindungi oleh negara. Oke. Dalam hal ini diwakili oleh KPAI. Oke. Guys, lagi rame nih soal Ahmad Dhani. Katanya dia bikin satu kompilasi tentang keburukan-keburukannya atau fitnah-fitnahnya Bunda Maya. Seharusnya ya, nih kalau boleh saran, Dhani, kalian jangan safu kayak ini jerawat. Menurut saya nggak usah lah kalian itu seperti itu. Masa lalu biarlah berlalu. Mau kalian bersihkan seperti apapun, kondisi kalian itu sudah tercatat di seluruh jejak digital. Oke? Jadi, kalau kalian memang tujuannya mau membersihkan ini dari anak Anda, itu justru akan melukai banyak pada diri anak Anda sendiri gitu. Itu secara tidak langsung tertanam di dalam diri Safea tentang apa benar pertanyaan-pertanyaan, dan secara legitimasi anak ini sudah disahkan dalam arti dibenarkan oleh diri kalian sendiri gitu loh. Justru kalian itu menaruh lubang di dalam hati anak tersebut gitu. Please, jadi kalau menurut saya, sayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini ya. Ini secara psikologis loh. Jadi kalau kalian sayang sama anakmu, terutama anakmu yang perempuan, ini akan membekas sampai kapanpun. Sanksi sosial itu kuat sekali karena Anda dua-duanya public figure dan sudah tercatat semuanya di media sosial maupun di media manapun ya, baik elektronik maupun TV maupun majalah maupun koran mau online dan sebagainya. Itu sudah bisa dan sudah ada track recordnya. Kalau menurut saya, dengan Anda melakukan satu serangan-serangan terus kepada Bunda Maya, itu justru akan memperkeruh. Percaya sama saya. Jadi tolong ya Ahmad Dhani sama Wulan, tolong Wulan jangan terlalu, ini pasti ada intervensi di antara dia gitu loh. Kenapa gue diginiin terus, kenapa gue disudutin terus, mungkin itu pasti gitu, karena suami istri itu pasti ada kontakan dong, ya kan. Jadi please stop, gak usah mengklarifikasi atau membuat satu peluru-peluru membuka luka lama gitu. Kasihan lah Safea, bener, aku kasihan sekali sama dia. Kalian itu kan anggota dewan, dua-duanya loh anggota dewan. Saya juga bingung loh, ini cara memilihnya gimana nih Gerindra nih. Saya bersuara seperti ini, please deh, oke? Jadi kalau menurut saya, tolong dibatasi, jangan sampai mempermalukan partai Anda, oke? Jadi menurut saya sekali lagi, cara Anda menyayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini. Publik itu sudah membentuk satu image tersendiri kepada Bunda Maya.
seperti apa perlakuanmu pada saat itu. Ya, itu jejak digital dan sudah disahkan oleh mulut anak-anak Maya sendiri, Al-Eldul. Itu dia sudah ada bahasa secara verbal menyatakan di media juga bahwa bagaimana perselingkuhan Anda pada saat itu, perceraian Anda pada saat itu. Jadi sulit kalian mau memperbaiki diri Anda sekarang ini, please dengan cara yang elegan. Kasihan Safea, please, saya hanya fokus kepada Safea karena dia adalah anak yang masih butuh perkembangan dan perhatian dari kalian berdua. Oke? Ya, saya bicara secara pribadi dan saya bicara secara profesional agar ini diperhatikan dengan baik. Cara Anda menyerang seperti ini, membuat kompilasi dan sebagainya, itu bukan tindakan bijak. Menurut saya sangat-sangat salah. Oke? Please perbaiki dengan nama baik, perbaiki dengan segala sesuatu prestasi baik di dalam pribadi maupun di dalam partai Anda, di dalam komisi Anda. Buatlah nama itu harum. Jangan sekali-kali lagi terlalu arogan. Please, ini adalah sebuah tindakan arogan loh. Ya, jadi jangan merasa tersudutkan karena saya bicara di sini sebagai pandangan untuk perkembangan anak Anda. Oke? Salam, Rita Gading. Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Safea itu. Makanya saya keluarkan untuk itu. Bukan supaya pada anak, supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang apa namanya gosip dan lain-lain. Saya juga perlu menjelaskan kepada Safea kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Nah, ini dijelaskan mulus nanti jelaskan. Tadi wawancara mulus aja ya. Ini penyebabnya. Enggak, ini penyebabnya teknis. Dia ngedit ternyata kehapus. Ini pokoknya tanya sama dia ya. Ini tersangkanya nih. Gak ada, tidak ada perintah dari saya. Ya ada, cuma untungnya saya berhasil lah membuktikan anaknya kan udah umur 14 tahun, udah bisa menerima hal-hal yang rasional. Jadi pikirannya udah rasional. Jadi kita tinggal jelaskan saja bahwa ya maklumlah adanya fitnah, ya jadi begini. Let me do that. Halo Sobat Gosip, balik lagi di channel yang selalu update soal kabar selebriti dan berita viral. Kali ini, kabar cukup mengejutkan datang dari musisi senior dan kontroversial, Ahmad Dhani. Bukan tentang karya musik barunya, bukan juga tentang dunia politik yang sempat ia geluti. Tapi kali ini menyangkut urusan pribadi yang melibatkan sang buah hati tercinta, Safea Ahmad. Baru-baru ini, Ahmad Dhani diketahui melayangkan pengaduan resmi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Langkah ini tentu mengejutkan publik dan memunculkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Safea? Apa yang mendorong Dhani mengambil tindakan hukum demi anaknya? Apakah ini soal perlindungan anak? Apakah ada pihak yang dianggap merugikan atau bahkan membahayakan Safea? Nah, buat kamu yang penasaran, jangan skip ya, karena di video kali ini, kita akan bahas kronologi lengkapnya, reaksi publik, hingga komentar netizen yang ikut menyoroti langkah Ahmad Dhani ini. Yuk, simak sampai akhir, dan siap-siap kaget dengan fakta-fakta yang terungkap. Ahmad Dhani belum lama ini terlihat mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membuat laporan terkait kondisi putranya, Safea Ahmad. Menurut keterangan yang beredar, Dhani merasa perlu mengambil tindakan hukum demi melindungi hak dan kondisi psikis Safea. Meski belum ada detail lengkap yang diungkap ke publik, diduga pengaduan ini berkaitan dengan pemberitaan atau konten-konten di media sosial yang dianggap merugikan anaknya. Dalam wawancara singkat dengan media, Dhani menyatakan, "Lebih besar dari, saya datang ke sini sebagai ayah yang ingin melindungi anak. Safea berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, termasuk dari sisi mental." Langkah Dhani ini pun langsung jadi sorotan publik dan menuai banyak reaksi. Banyak yang mendukung, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan latar belakang pengaduannya. Lebih panjang dan membuat penasaran, Ahmad Dhani kembali jadi sorotan publik, bukan karena musik atau kontroversi politiknya,
melainkan karena tindakan tegasnya sebagai seorang ayah. Belum lama ini, Dani terlihat mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan membawa sebuah misi penting, membuat laporan resmi terkait kondisi psikis dan perlindungan terhadap putranya, Safea Ahmad. Langkah ini tentu mengundang banyak perhatian. Dalam keterangan yang beredar, Dani merasa ada hal serius yang perlu segera ditindaklanjuti secara hukum. Meski belum diungkap secara gamblang, laporan tersebut diduga kuat berkaitan dengan sejumlah pemberitaan, konten media sosial, atau narasi yang menyangkut Safea dan dianggap berpotensi merugikan secara psikologis. Dalam wawancara singkat yang berhasil dihimpun awak media, Dani mengungkapkan keprihatinannya sebagai seorang ayah. Lebih besar dari, saya datang ke sini sebagai ayah yang ingin melindungi anak. Safea berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, termasuk dari sisi mental. Ucapan ini mengisyaratkan bahwa Dani tak tinggal diam terhadap berbagai eksposur publik yang dinilainya berbahaya untuk tumbuh kembang mental anak-anak. Diketahui, Safea memang kerap ikut menjadi sorotan dalam berbagai konten maupun pemberitaan seputar kehidupan keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Sayangnya, tidak semua eksposur itu membawa dampak positif. Langkah hukum yang diambil Dani ini pun menjadi topik hangat di berbagai platform media sosial. Banyak netizen yang mengapresiasi keberanian Dani membela anaknya. Namun ada pula yang mempertanyakan urgensi laporan tersebut dan berharap informasi lebih transparan soal kasus yang dimaksud. Lantas, seperti apa sebenarnya isi pengaduan tersebut? Dan siapa pihak-pihak yang diduga turut disebut dalam laporan itu? Semua masih menjadi misteri yang membuat publik makin penasaran. Tak butuh waktu lama, berita tentang Ahmad Dhani yang mendatangi KPAI langsung menyebar luas di berbagai media sosial. Warganet pun ramai-ramai memberikan tanggapan beragam, mulai dari yang mendukung sepenuhnya hingga yang mempertanyakan motif di balik laporan tersebut. Berikut beberapa komentar netizen yang berhasil dihimpun. Lebih besar dari, salut buat Dhani. Di balik semua kontroversinya, dia tetap ayah yang sayang banget sama anak-anaknya. Kalau merasa ada yang ganggu kondisi psikologis Safea, lapor ke KPAI, itu langkah tepat. Lebih besar dari, anak memang harus dilindungi, apalagi kalau udah menyangkut mental. Banyak orang tua yang cuek, tapi Dhani justru bertindak. Respek sih. Lebih besar dari, kalau memang ada pihak yang bikin anaknya terganggu, ya wajar banget dong dia lapor. Tapi harus jelas juga, masalahnya apa, biar publik nggak salah paham. Namun tak sedikit pula yang melontarkan nada kritis. Lebih besar dari, Dhani belakangan makin sering bawa masalah pribadi ke publik. Kok rasanya kayak semuanya harus diumumkan ya? Lebih besar dari, Safea itu masih kecil, dan makin sering disebut-sebut di media. Harusnya justru dijauhkan dari sorotan, bukan malah terus dibawa dalam drama orang dewasa. Lebih besar dari, kalau beneran mau lindungi anak, kenapa nggak langsung lapor diam-diam? Kenapa harus ada media yang tahu? Perdebatan ini terus bergulir di kolom komentar media sosial dan forum-forum diskusi. Ada yang menyebut Dhani hanya cari perhatian, tapi tak sedikit juga yang memujinya sebagai ayah yang berani bersuara demi anaknya. Publik pun kini dibuat penasaran, siapa yang sebenarnya menjadi sasaran laporan itu? Dan apa dampak jangka panjang dari masalah ini terhadap Safea? Satu hal yang pasti, kasus ini belum selesai, dan perhatian publik terhadap keluarga Ahmad Dhani tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Terlepas dari berbagai pro dan kontra yang bermunculan di tengah masyarakat, langkah Ahmad Dhani untuk melaporkan kasus yang menyangkut putranya ke KPAI menunjukkan satu hal yang jelas, ia peduli dan tidak tinggal diam sebagai seorang ayah. Di tengah kehidupan sebagai publik figur yang tak pernah lepas dari sorotan, anak-anak selebriti kerap menjadi sasaran eksposur yang belum tentu sehat bagi perkembangan psikologis mereka. Apa yang dilakukan Dhani bisa jadi contoh nyata bahwa penting bagi orang tua, terutama yang hidup di tengah gemerlap popularitas, untuk berani mengambil langkah nyata demi menjaga hak dan kenyamanan anak. Melapor ke KPAI bukan hanya soal mencari keadilan, tapi juga bisa menjadi bentuk edukasi kepada publik bahwa perlindungan terhadap anak tak hanya sebatas fisik, tetapi juga menyangkut kesehatan mental dan rasa aman mereka di dunia digital maupun nyata. Namun demikian, publik juga memiliki harapan tersendiri.
Banyak yang ingin agar proses penyelesaian kasus ini bisa dilakukan dengan lebih bijak, tertutup, dan tidak semakin memperkeruh suasana. Sebab, jika tidak ditangani dengan hati-hati, kasus ini justru bisa menjadi bumerang yang berbalik menyudutkan pihak-pihak terkait, termasuk Safea sendiri. Yang paling penting saat ini adalah memastikan bahwa anak-anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang sehat, positif, dan terbebas dari tekanan publik yang berlebihan. Apalagi jika mereka belum cukup usia untuk memahaminya. Nah, menurut kamu gimana nih, Sobat Gosip? Apakah tindakan Ahmad Dhani melapor ke KPAI sudah merupakan langkah yang tepat demi melindungi sang buah hati, Safea Ahmad? Ataukah kamu termasuk yang berpandangan bahwa persoalan seperti ini seharusnya diselesaikan secara lebih pribadi dan tidak diumbar ke publik? Kira-kira, mana yang lebih penting, melindungi anak dengan menyuarakan di ruang publik, atau menjaga privasi anak dengan penanganan tertutup? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena suara kamu penting dan bisa memperkaya sudut pandang kita semua. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru dari dunia selebriti, mulai dari yang panas dan kontroversial, sampai yang hangat dan menginspirasi. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, hanya di channel Sobat Gosip kesayangan kamu. Bye-bye dan stay update, ya.